Amormo. Ruri. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, orewa kuroren. Kali ini kita bahas episode Digimon Ghost Game lagi setelah sekian lama dan ternyata, wow, sejauh ini ya masih arc pertama coba. Tapi episode kali ini tuh bener-bener seru dan bikin semuanya jadi terbayarkan. Jadi simak aja sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel ini untuk pembahasan soal Digimon dan juga bidang tokusatsu dan anime yang akan datang. Ikzo, Digital Gate, open! Di awal kita sudah diperlihatkan kalau ada sesuatu nih. Di malam berhujan seseorang menjadi korban dari sesuatu. Nah, ini seremnya udah dapet ya di sini. Ini seremnya mendukung banget dengan adanya seorang nenek yang ngomongin tentang tepat 100 tahun mengenai bala di kota atau desa itu. Tau lah nyebutnya apa. Tapi kayaknya sih desa-desa gitu ya. Ini udah zaman modern banget, sampai ada sinyal 7G masih ada desa seperti ini ya teman-teman. Tapi desanya juga udah modern sih. Diturunkan oleh sesuatu dan pada saat itu juga malam hujan di musim panas. Nah ini baru bagus daripada kemarin ya siluman biawak gitu. Nah paginya Hiro dan kawan-kawan datang ke kota tersebut. Ternyata ini adalah kota saudaranya si Ruri dan saat itu mereka emang lagi liburan. Wah berarti ini udah masuk liburan musim panas ya di sini. Mereka diliatin sama sekitar karena mereka pamerin Digimon mereka. Bahkan si nenek ini melihat Ruri setelah mendengar nama Sukiono dari perbincangan Kiyoshiro. Terus keinget soal neneknya yang bernama Kazuko. Ini neneknya si Ruri ya yang namanya Kazuko. Langsung aja saudaranya yang namanya Sakura datang dan jemput mereka. Ini bukan Sakura Muteki ya teman-teman. Ngasih tahu mereka soal masalah legenda manusia serigala di kota itu dan tiap malam ada yang diserang. Jelas di sini Kiyoshiro ketakutan dan tetap menghibur kita semua teman-teman. Emang best tamer kita ini selalu dengan ciri khasnya ya. Sementara Hiro pelongo-pelongo doang. Sorry. Ruri semakin ke-trigger rasa penasarannya dan pengen tahu lebih lanjut soal ini. Bertemulah dengan nenek Sachi, yaitu nenek yang tadi ketemu mereka di jalan. Diperlihatkan si orang yang diserang tadi itu adalah cucunya si nenek ini yang bernama Kenta. Dia kelihatan ada bekas racun sih di tangan kanannya dan singkat cerita si Ruri diminta buat jadi tumbal untuk si manusia serigala. Waduh, tumbal men. Wajar aja sih orang desa masih banyak yang suka percaya beginian. Sekali setiap 100 tahun gadis dari keluarga Sukiono dijadiin tumbal katanya. Karena leluhur mereka dulu berkuasa di sana. Ya, jadi kenapa nggak si Sakura Muteki aja? Bukan Muteki, sorry. Kenapa nggak si Sakura ini aja? Karena dia bukan keturunan murni keluarga Sukiono. Jadinya si Ruri ini yang keturunan murni yang harus ditumbalin untuk meredakan amarah manusia serigala. Parah sih ini dari awal series ini ya. Si Ruri mulu yang azabnya paling ngesial gitu loh. Aduh parah banget men. Ini si Ruri pernah hampir ngilang. Terus ini lagi mau ditumbalin ya ampun. Malamnya ada serangan lagi dari si manusia serigala ini. Lagi-lagi malam hujan dan sesuai perkataan si nenek korban ada 4 orang yang diserang. Nah berarti kalau dia bakal nyerang lagi selanjutnya bakalan ada korban sebanyak 3 orang lagi. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum itu terjadi orang desa di situ udah pada histeris nyerang si Sakura teman-teman. Oke, ini bener-bener kerasa apalagi vibe-nya mencekam banget kan teman-teman. Ini kan di desa ya teman-teman. Ini baru nih horornya pas banget setupnya kayak KKN Desa Penari. Sorry aku belum pernah nonton film itu. Nggak gitu serem sih di sini tapi mencekamnya dapet ya. Udah 600 tahun juga katanya legendanya dan Anggoramon pun merasa ini gak ada hubungannya dengan Digimon. Karena kan mereka tiba di dunia manusia tuh baru beberapa tahun yang lalu kan kata ceritanya si Anggoramon yang dulu itu loh episode 4. Sama awal-awal series ini diceritain udah 2 tahun yang lalu sih. Baru 2 tahun yang lalu hologram Ghost ini merajalela. Ruri menolak percaya tahayul beginian dan Hiro nyaranin mereka untuk periksa TKP-nya dulu deh gitu kan. Wih, iya bener di sini desa aja udah canggih teman-teman. Polis lainnya aja hologram loh. Ya berarti kan emang tiap zaman berkembang pun
tahayul dan sejenisnya tuh bakal terus ada yang percaya ya, kayak dukun dan lain sebagainya tuh bakal tetap ada sampai kapanpun gitu. Ilmu hitam segala macam. Ngomong apa sih? Habis olah TKP pun Kyoshiro panik dan nyaranin mereka buat kabur. Ini logis sih, walaupun Kyoshironya juga emang pengen pulang, tapi si Rurinya tuh kayak nggak pengen pulang gitu loh. Dan diperlihatin flashback leluhurnya oleh sesuatu. Cuman Ruri yang bisa denger, tapi kalau teliti jelas banget itu hologram sih. Apakah ini sejenis ilusi dari seekor Digimon? Kita anggap seperti itu aja. Asumsi sih. Nah, habis itu Ruri inisiatif untuk jadi tumbal setelah ini. Ada masyarakat yang masih nggak percaya, ada yang nggak rela si Ruri dikorbanin juga. Tapi ada juga yang ngegas dukung buat si Ruri jadi tumbal aja. Udah, ini dia mau nyelamatin kita gitu. Aduh, kacau banget sih ini masyarakatnya. Suasananya bener-bener suram banget. Tapi ternyata ini rencana nekatnya si Ruri. Dia pura-pura mau jadi tumbal dan memastikan kebenaran si manusia serigala. Dia juga ngandelin para Digimon, jadi dia tuh nggak takut ya teman-teman. Apalagi Anggoramon yang bersumpah buat jadi pelindungnya. Jelas Anggoramon bener-bener perasaannya sekarang ini campur aduk, tapi ya dia dipendem aja gitu. Emang kebiasaan nih, si Anggoramon juga kan pendiam ya teman-teman. Singkat cerita, Ruri harus nunggu sampai jam 12 malam. Datanglah si manusia serigala. Dan ternyata dia adalah Manticoremon, Digimon Ultimate binatang iblis beratribut virus yang seharusnya bersama Digimon malaikat. Ruri dibawa setelah si nenek diserang, dan terjadi pertarungan di sini. Trio ini udah berubah jadi champion semua dan Battle Gamamon terkena racun Manticoremon. Best tamer kita langsung inisiatif membuat Tesla Jellymon menjadi Tetismon. Akhirnya muncul lagi nih si ultimate-nya Jellymon ya teman-teman, tapi kalah juga. Bahkan Simbari Anggoramon pun terjatuh. Satu-satunya yang masih bisa bangun ya teman-teman, si Simbari Anggoramon ini. Ruri pun bangkit dan sinkron dengan partnernya itu untuk melewati segala rintangan. Baru deh, evolusi jadi Lamortmon. Ini keren banget sih, kelihatan ganas banget. Dan dengan jurusnya yaitu Kasaiso, dia mencabik Manticoremon tanpa ampun. Sampai Darkmon pun turun dari langit dan menjemput si Manticoremon ini. Ini parah banget sih, sadis banget adegannya teman-teman. Anak kecil nggak boleh lihat ya. Masalah selesai, Darkmon mengekstrak data tentang legenda manusia serigala di desa itu yang dimakan oleh Manticoremon. Ini keren juga ya kemampuannya si Darkmon bisa mengekstrak data gitu. Dan emang si Manticoremon ini juga punya kekuatan untuk memakan data Digimon lain. Imbasnya gini deh, Manticoremon seenaknya makan data tentang legenda dan akhirnya dia menyangka dirinya sendiri adalah si manusia serigala itu. Jadi datanya ya harus diekstrak biar dia normal lagi. Ruri dan yang lain pulang dan kemudian Anggoramon ngeluarin puisi senja lagi. Kalau di Jepang namanya haiku. Dan baru di akhir episode ini dijelasin fakta tentang legenda tersebut. Dimana 600 tahun yang lalu itu manusia serigala sebenarnya baik dan mau membantu manusia. Tapi nggak diterima karena wujudnya menakutkan dan berbeda dari manusia pada zaman itu. Lalu leluhurnya Ruri dan manusia serigala itu saling jatuh cinta. Tapi justru disangka si leluhurnya ini mau diculik sama si manusia serigala itu. Beliau mencoba melindungi manusia serigala dan mati terkena panah. Kemudian hujan di malam hari itu, di musim panas itu melambangkan kesedihan si manusia serigala. Itulah asal mula legenda tersebut. Oke, review no jikan desu. Ditelusuri lagi di Google dan beberapa fiksi Jepang lainnya, hal-hal seperti menumbalkan seorang gadis itu sepertinya cukup sering dimasukkan ke dalam cerita. Jadi ya emang umum gitu. Tergantung eksekusi juga bakalan bagus. Dan ini bagus banget. Dibanding pakai tema vampir yang seharusnya bakalan bagus, tapi ngasih adegan debut yang nanggung. Udah kayak debut final formnya Ripais asli. Inilah Lamortmon ganas banget. Sifatnya benar-benar beda jauh dengan dua wujud sebelumnya. Apakah ini berasal dari keinginan terpendam Anggoramon atau karena mengikuti insting hewan? Kalau menurut Wikimon, dia emang melepaskan insting liarnya, makanya jadi ganas. Tapi emang parah sih. Ini ngeri banget jurusnya, kalau dibiarin Manticoremon bisa mati, dicabik-cabik. Tujuannya apa? Lindungin Ruri. Udah, simple gitu doang. Terus dia nurutin instingnya buat nyerang semua yang menghalangi dia. Waduh, hewan buas banget. Kemudian scene perubahannya sendiri di sini, wah, unik banget teman-teman. Dari mirip adegan di anime romance ya teman-teman. Si Ruri kayak MC shoujo manga gitu kan. Apalagi si Ruri juga pakai seragam sailor gitu, coba kalian lihat.
Nah sampai si Anshimari Anggoramon juga jadi kayak si cowok yang jodohnya si MC ini. Gayanya elegan banget lagi, ngasih uluran tangan kayak mau ngajak ke suatu tempat. Ini asli adegannya romantis banget gitu. Ini saya sampai ngerasa ini sebenarnya anime Digimon atau anime romance ya. Kalau MC-nya Ruri terus dikasih adegan kayak gini terus. Nah kemudian hasil evolusinya malah jadi buas gitu. Kan unik gitu. Awal-awal kayak kalem romantis, ujung-ujungnya jadi wah jadi buruk rupa, jadi beast gitu kan. Mana sih Lamortmon juga kelihatan berotot, udah kayak karakter Jojo. Kayaknya dia habis latihan Hamon kali ya. Wah, Sunlight to Yero Overdrive. Yang disayangkan itu Hiro dan Kyoshiro nggak gitu dapat perannya. Tapi emang fokusnya ke Ruri sih. Episode kali ini entah kenapa kalau fokusnya Ruri tuh jadi selalu berhubungan dengan hal yang bisa berpotensi untuk membahayakan nyawa mereka dan juga penduduk sekitar. Tapi dari situ, si Ruri jadi bisa lebih berani. Sekarang kayak udah nggak ada takutnya gitu sama Digimon yang mencekam sekalipun. Setup episodenya bagus, bahkan peran Tetismon juga sangat berguna buat memberikan penawar racun pada korban Manticoremon. Bahkan bisa banget di sini teman-teman. Si Battle Gamamon tuh diracunin biar trio ultimate-nya tuh nggak lengkap. Kalau Keno Wisemon ikutan keluar, itu Manticoremon pasti bakalan abis dikeroyok sih. Bakalan jadi Digitama langsung. Itu aja buat video kali ini, sekian dulu. Apakah kalian suka episode ini? Semoga aja bener dengan menuju akhir arc pertama kita akan disuguhkan episode yang bagus dan gak diulur-ulur lagi lah. Capek saya nunggu. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video saya yang berikutnya. See you.